Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dan kami di sini di Kasih Baik teman-teman, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan explore kembali, di mana khusus pada malam hari ini kita tujukan untuk pencarian Mas Rafat. Betul. Jadi ceritanya kayak gini teman-teman. Mas Rafat yang tadi malam kita temukan yang terkena santet salah korban ya itu ya. Itu sudah disembuhkan oleh temannya yang Martaji yang bernama Marwoto, akan tetapi itu belum sembuh total. Nah, ketika tadi siang kita antar pulang, yang saya pikir itu Mas Rafat sudah membaik dan tenang. Nah, informasi pas habis asar itu katanya dari yang menyaksikan itu pergi dengan tatapan kosong. Dan sampai kita berangkat malam ini juga Mas Rafat belum pulang. Apakah Mas Rafat itu pergi emosi lagi ke hutan pengarep, atau memang Mas Rafat itu pergi Ada keperluan terpengaruh oleh rombongannya si Dukun Sarna itu teman-teman. Jadi itu belum bisa kita pastikan karena tidak ada yang tahu satu pun. Sedangkan yang tinggal satu rumah sama Mas Rafat itu hanya anaknya saja, si Zafira. Nah, dari kejadian ini kita berarti tujuan utama penyelamatan nomor satu berarti kan? Iya betul. Nah, mungkin saja ini kita fokus untuk mencari Mas Rafat yang menuju ke hutan pengarep. Kalau memang Mas Rafat ada di hutan pengarep. Kalau ternyata tidak ada, ya kita intinya berjalan sambil mengumpulkan informasi. Karena sampai detik ini kita tidak bisa melakukan hal apapun, hal lebih lah intinya. Ya, dari para sahabat yang lain juga belum ada yang mengabarkan rencana ataupun apa, kecuali Tuan Dongobilo tadi. Ada informasi yang ingin beliau sampaikan katanya. Terus mengenai tadi malam juga ketika ritual, kita sudah mendengar sendiri ya, bahwasanya Syekh Janggawana sama si Dukun Sarna itu sudah mengetahui bahwasanya batu Ki Ageng Petro itu benar-benar sudah tertukar dan sudah tahu siapa yang telah menukarnya, yaitu Penatus Bisno. Dan Eyang Sarif sampai saat ini juga belum ada informasi apapun terhadap kita, karena Eyang Sarif masih fokus menjaga si Penatus Bisno ya. Terus juga rombongan yang lainnya, yang Martaji juga membantu di sana. Sebisa mungkin Penatus Bisno jangan sampai tahu keberadaannya ya, karena itu membahayakan sekali jika sampai ketahuan. Yang ada apa, batu itu nanti disalahgunakan lagi. Bahkan mungkin si Syekh Janggawana itu kalau sampai menemukan batu itu, ilmunya itu malah akan menjadi-jadi. Kalau sekarang sih masih aman teman-teman, karena informasinya itu belum diijazahkan ya. Apa maksud diijazahkan? Suatu ilmu jika belum diijazahkan biasanya itu tidak tajrib atau tidak ampuh. Itu dari bahasa perilmuan ya. Maka dari itu pentingnya ilmu dari sanadnya itu dari siapa, terus pengijazahan ijabnya seperti apa, itu sangat diperlukan dalam mempelajari suatu ilmu ajian ya. Sebisa mungkin batu itu jangan sampai ditemukan sehingga si Syekh Janggawana tidak mendapatkan pengijazahan itu, hobiltu itu dari si Ki Ageng Petro yang sekarang itu menjadi batu. Itu saja mungkin yang nambahin. Cukup ya wis, yuk bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kasih langkah mundur kancot ya. Oke, Maning. kalau ke hutan itu ya paling tidak diri kayak gini loh, biar bok ada sesuatu kan bisa menyamarkan. Nguruk diri. Hah? Itu mending gitu, maksudnya kayak rumput bosok. Ini mungkin kayak gini bang. Ini angkatan laut. Ini angkatan darat. Ini angkatan sawah. Nah ini, kamu nggak tahu angkatan 70-an. 70-an apa? Angkatan ngambil BLT. Oke, buat sedulur jangan ditiru itu ya.
Buat sedulur jangan lupa jam 18.20 itu langsung saja duduk manis. Tapi sebelum duduk manis ya sholat terlebih dahulu karena sholat adalah kewajiban. Tim Gasir tidak merekomendasikan nonton video sebelum sholat. Siapin cemilan dan makanan. Duduk manis jam 18.20. Cemilannya kering. Gun, temu Gun. BLT untuk 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bagaimana kondisi Kisanak semuanya? Alhamdulillah Tuan Bilo. Seperti yang Kisanak Bilo ini. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika kondisi Kisanak semuanya dalam kondisi baik-baik saja, alhamdulillah jika seperti itu. Jadi seperti ini Kisanak. Saya sengaja ingin berbicara dengan Kisanak untuk membicarakan sebuah rencana dan apa yang harus Kisanak lakukan. Yang pertama, Kisanak harus sesegera mungkin menyelamatkan manusia yang sudah terkena tumbal dari hutan pengarap-arap ini Kisanak. Maksudnya si Rafat apa? Benar sekali. Dari informasi yang diberikan oleh Kentring Manik, manusia itu dibawa di hutan pengarap-arap ini Kisanak. Ngandel Bu. Dan keberadaan manusia itu akan dijadikan tumbal hidup-hidup oleh pihak dari hutan pengarap-arap. Karena dia sudah menyadari bahwasanya dia akan diputus kutukannya oleh kalian semuanya. Dan sebenarnya kita juga dihadapkan oleh masalah yang lainnya di sana, yaitu Tuan Bisno. Benar sekali. Sekarang Tuan Bisno sedang dicari oleh pihak dari dukun dan Syekh Janggawana. Ya sempat tadi malam saya mendengarkan pembicaraan itu. Sebenarnya kediaman dari Tuan Bisno sudah diketahui dan didatangi oleh Syekh Janggawana. Akan tetapi yang sangat diuntungkan adalah Pangeran Sarif berhasil membawa Tuan Bisno pergi dari tempat itu lebih cepat daripada Syekh Janggawana. Dan sekarang Pangeran Sarif sedang bertugas untuk menjaga Tuan Bisno, dan saya juga sudah mengirim beberapa pasukan untuk menjaga Tuan Bisno. Lalu apa yang harus kami kerjakan malam ini Tuan Bilo? Yang harus Kisanak kerjakan malam hari ini, yang utama adalah menyelamatkan manusia itu, agar manusia itu bisa selamat, tidak menjadi korban selanjutnya dari keluarga mereka. Karena di sini, setelah manusia yang dibawa ke hutan pengarap-arap ini, nanti yang akan menjadi korban selanjutnya adalah anaknya. Tetap beruntun berarti ya. Benar sekali. Sebelum ikatan itu terputus ataupun terlepas, seluruh keturunan yang ada kaitan darahnya itu akan menjadi tumbalnya di sana. Sedangkan yang jadi pikiran itu si anaknya Rafat, Zafira, itu masih kelas 1 SMP tadi. Mungkin umuran 13 tahunan. Maka dari itu, sebelum ini terlambat semuanya, alangkah baiknya Kisanak mencari cara untuk menyelamatkan manusia itu
Dan sekarang dari informasi yang diberikan oleh Kentring Manik, manusia itu dibawa oleh titik pusat dari persembahan hutan pengarap-arap ini mengenai santet di sana. Berarti masuk ke posko 2 ya Tuan Bilo? Benar sekali. Pusatnya. Iya. Bukannya pusatnya itu di mana ya Tuan Bilo? Nanti yang mengetahui situasi dan kondisi dari hutan pengarap-arap adalah Kentring Manik. Biarkan Kentring Manik yang sudah saya tugaskan untuk mencari segala informasi di hutan ini yang akan menyampaikan kepada Kisanak semuanya, dan dia yang akan memberitahu di mana keberadaan titik dari pusat itu Kisanak. Baiklah Tuan Bilo. Semoga saja dengan Kisanak menyelesaikan permasalahan di titik yang kedua ini, Kisanak tanpa harus mencari cara untuk penangkal sihir dari batu Ki Ageng Petro, Kisanak bisa untuk menghentikan apa yang dilakukan oleh Syekh Janggawana. Itu adalah sebuah harapan yang semoga saja bisa kita dapatkan di sana. Karena Syekh Janggawana juga melakukan ritual di hutan pengarap-arap. Yang jelas kondisinya sekarang Syekh Janggawana belum bisa menggunakan ilmunya secara paten ataupun secara sempurna. Akan tetapi walaupun Syekh Janggawana tidak bisa menggunakan ilmunya secara sempurna, tetapi tidak bisa kita kalahkan dengan mudah. Karena Syekh Janggawana tidak akan pernah terluka sedikit pun. Terima kasih atas informasinya Tuan Bilo. Semoga malam hari ini apa yang menjadi rencana kita untuk menyelamatkan Mas Rafat semoga bisa terlaksana, Mas Rafat bisa kembali pulang. Amin ya robbal alamin. Yang saya jadi beban pikiran itu, anak yang ditinggalkan saja itu tinggal satu-satunya, tidak ada keluarga lain selain di anaknya Mas Rafat. Nah, jika Mas Rafat sekarang Lagi dalam kondisi tawan. saya nggak bisa bayangin nanti akan seperti apa. Saya izin Tuan Bilo, saya akan meluncur langsung ke hutan pengarap-arap. Baiklah, silakan Kisanak lakukan tugas Kisanak. Dan saya juga sudah membagi pasukan saya untuk menemani Kentring Manik, dan yang lainnya saya bagikan untuk menemani Pangeran Syarif. Terima kasih Tuan Bilo. Percayakan permasalahan Tuan Bisno kepada Eyang Syarif. Semoga saja Eyang Syarif berhasil menyembunyikan dan menjaga Tuan Bisno. Baiklah Kisanak, silakan, semoga Kisanak dipermudah dalam urusan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena Kentring Manik. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Apakah kalian baik-baik saja? Apakah kalian selamat? Alhamdulillah baik Tuan Kentring Manik. Syukur jika seperti itu. Apakah Tuan Bilo sudah menyampaikan rencana ataupun apa yang sedang terjadi kepada kalian? Tadi di bawah sudah menyampaikan, katanya saya harus menuju ke titik lokasi pengarap-arap posko kedua. Karena informasinya malam ini ada penumbalan si Rafat untuk menjadi tumbal dari hutan pengarap-arap, Tuan. Benar sekali. Dan sekarang saya menjemput kalian. Saya sudah mengetahui di mana titik keberadaan dari manusia itu. Manusia itu sudah dimasukkan ke dalam pohon. Dan manusia itu akan dijadikan tumbal secara hidup-hidup karena kalian gagal untuk memutus apa yang sudah
terjangkit dari manusia itu. Di mana pohon itu Tuan Pino? Tuan Gede Manik. Pohon itu ada di ujung sebelah sana. Dan di dekat pohon itu ada sebuah gubuk. Yang dimana gubuk itu sering digunakan untuk ritual pertukuan. Jadi tinggal lurus saja ini Tuan Pino. Benar sekali. Akan lebih baiknya akan saya antar biar kalian cepat menyampai ke titik tujuan. Baiklah, mari ikuti saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fokus mau ketemu dengan gua. Bingung bae itu kamu tane. Ngebleng koyo ngene. Lha, wong tumbal nak orang ngebleng. Hah? Ndi. Wah. Kamu suara. Iya kok. Ini sepatu. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Hadir. Mas. Iya. Mundur hati-hati. Masalah. Assalamualaikum. Sama-sama. Ya, memangnya kenapa? Naik. Hebat. Kau bisa sampai di sini. Saya akui kau hebat. Tetapi jangan harap kau bisa menghancurkan seperti kau menghancurkan posat. Jika langkah pertama saja berhasil, apalagi langkah kedua. Kita banyak belajar dari langkah pertama tentunya. Kita pun banyak belajar dari kesalahan yang kami buat. Jangan berpikiran saya ini bodoh. Jangan sampai terbesit di kepalamu bahwasanya Tuhan Pitasa akan diam saja ketika kau merobohkan satu ritual di sana. Sudahlah. Jika memang siapa tadi tuanmu? Tidaksa. Hah? Siapa? Tidaksa. Kalau memang dia Tuhan beneran, datang di sini ketemu saya. Untuk apa? Tidak ada manfaatnya. Tidak ada gunanya. Tuhan Pitasa harus turun menemui kalian. Jika memang dia Tuhan. Kalian hanya makhluk rendahan. Nah, jika memang dia Tuhan yang menciptakanmu,
Tinggal kau nyuruh Tuhan, ngapain takut? Tinggal kita semua dibunuh apa? Kenapa Tuhan Pitaksa yang kau agung-agungan itu tidak bisa? Malah terusik, malah mengatur rencana. Selama ini kau mungkin dibodohi. Siapa namamu? Tidak usah menanyakan Tuhan Pitaksa yang sedang berduduk santai di sana. Yang jelas, dia sudah merencanakan sesuatu untuk kalian. Kalau kalian masih bersikap memasuki ke dalam, apa? Lagi pula, saya mengetahui tujuan kalian datang kemari. Kalian mencari manusia yang pernah wafat kan? Di mana dia? Coba saja kau keluarkan kalau bisa. Di mana Rafat Saya akan memberitahu kalian, tetapi saya yakin sekali kalian tidak akan bisa mengeluarkannya. Tapi kami yakin bisa. Kau yakin? Yakin? Sebelum seluruh penghuni di hutan pengarap ini jengkel terhadap kalian, saya sarankan kalian pulang, tidur. Lebih nyaman di rumah kalian masing-masing. Tidak usah mengikuti campur urusan kami. Memang yang kami harapkan semuanya sedang terusik oleh kami. Nah, yang harapan itu semuanya datang. Datang sini. Dan juga pemimpinnya sekalian. Saya sudah menyarankan kalian baik-baik. Kalau kalian masih tetap bersikap untuk memasuki ke dalam hutan pengharap-harap untuk mengacau, silakan saja. Di mana Rafat? Lepaskan dia. Kau mau tahu di mana manusia itu? Silakan. Kau ambil kalau kau bisa. Untuk kedua kalinya, saya sarankan kalian pulang. Kalau kalian memiliki istri, lebih baik kau tidur dengan istri kalian. Itu lebih enak, jauh lebih baik ketimbang kalian mengurusi urusan kami. Daripada saya tidur dengan istri, saya lebih enak ngurusin dan musik ketenangan. Saya peringatkan. Mana kamu pimpinanmu mana sekalian. keluar? Pimpinanmu mana? Saya peringatkan satu kali lagi. Gak usah nyentuh kok. Weh. Mbak. Diam. Kalau kalian masih bersikap berkeliaran di tempat ini, berkeliaran di hutan pengarap-pengarap, jangan harap kau berjalan dengan mulus. Jangan harap di antara kalian tidak ada yang terluka. Bisa saja di antara kalian ada yang mati, atau kalian semua sekaligus akan mati. Ancaman pasti. Saya beritahu kalian, Tuhan Pitaksa sudah mempersiapkan sesuatu yang besar untuk kalian. Babu. Kalau kalian masih ingin mengacau di tempat ini, Babu. Babu dibantai gelem ibu itu ngadang. Pimpinannya kon metu. untuk apa? Oh ya kamu makhluk rendahan sih Babu. Disuruh-suruh. Oh, betul, Dik. Betul. Bukan kami yang makhluk rendahan. Lucu sekali, makhluk rendahan mengatai makhluk yang lainnya rendah. Kalian tidak lebih rendah dari seekor cacing yang berada di dalam tanah. Tapi kau lebih rendah malahku. Kalian mau mengambil silakan. Apa? Kamu mengeluarkan jurus? Saya tidak takut sama sekali. Silakan keluar. Katanya tembak. Katanya. Kau mau membunuhku? Kuda-kuda kalian saja sudah salah. Kami tidak perlu kuda. Silakan kalau kau bisa membunuhku. Kita sudah punya Celeng-celeng malah. lebih dari itu onta-onta malah. Sutuk kok. Lebih dari bayi-babi. Kayak kamu itu babi.
keluarkan. Kau mungkin bisa mengalahkan teman saya yang lain. Jangan harap kau dapat mengalahkanku di sini, di wilayah kekuasaanku. Ilmu apapun yang ditujukan kepada saya sebagai penguasa di tempat ini akan terpental jauh, tidak bisa mengenai tubuhku. Silakan. Kalau kalian masih bersikap, ingat apa yang saya katakan. Saya dan Tuhan Bidaksa sudah mempersiapkan sesuatu yang besar untuk kalian nikmati. Tapi kita itu apa namanya? Di sini pasti sudah dikasih apa namanya? Benteng-benteng di mana ketika ada serangan itu memang mantul-mantul. Katanya sih perawat di sini, Mas. Kalau anak bendo pernah nentasnya sokun ya. Tekor ya. Ya kan, bener sih. Ya. Yo suwe sewengi itu ya. Turun karuan ya kamu gitu ya. Orang mau buat apa mikir ya? Gimana Mas caranya? Enak-enak. Ritual banyak ya. Ya, ini ya. Apa ya apa? Apa perempuan apa nih? Anu, met godong pengen apa? Godong pengen jajal. Oh, apa Mas? Yang jajal bok menawan yang ngasih tayang lebih meringgit. Gimana Buvin? Sekarang lah godongnya pengen. Oke. Benone Gun? Ya, iya. Terus ya, kita Untuk sih ya. Aku jaluk dijaga karena di sini kan semuanya lagi ngincir kita. Ya. Maksudnya aku komposisinya raganya itu nggak sadar. Oh, ya. Oh sebenarnya semua. Nah kok tekelan tanganmu punya plastik. Kalau benteng lah ya Mas ya. Kayak benteng lah. Ya. Kurang Pak. Kamera datang lah berapa? Senternya nih. Bang Ura. Bisa. Bilang posisi itu padahal hutan. Di depan sana apa enggak Mas? Ya, muter tangan jangan terputus. Oh, anak punya berani tuh. Berarti benteng sih biasa kan Mas? Sih biasa Mbah. Tuan ya. Bukan ya. Set. Itu tangan juga. Kelalenan. Ini tamai kakak. Kurang kenceng. Tiba tengah. Yang besar mending kok. Apa benteng kita balik ke situ? Salawat dulu di situ. Allahumma sholli ala sayyidina Allahumma sholli ala sayyidina
Yuk, fokus aja. Tarik nafas bareng-bareng ya. Iji. Loro. Telu. Kau diam. Kau depan itu Gun. Bau banget Gun. Gun. Dekat banget Gun. Dik. Bah. Mas karena astagfirullahaladzim.
Bang!